Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi syarif, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Shadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Para hadirin, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmatnya. Kita bisa kembali dengan kesehatan yang baik untuk melaksanakan sholat Jumat nantinya secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Rasulullah yang telah membekali kita, membentengi diri kita dari sikap yang negatif, sehingga kita menjadi insan yang memiliki sikap-sikap yang positif. Semoga syafaatnya menyertai kita dari dunia hingga akhirat. Pada kesempatan yang terbatas ini, saya ingin menyampaikan satu tema kita adalah mewaspadai mata kedengkian. Rasa dengki atau dalam istilah agama adalah hasad. Tidak semua orang memiliki itu, tetapi hati kita terkadang bisa terperdaya, terlintas ketidaksenangan terhadap orang lain atau terhadap apapun itu. Dengki akan menghancurkan diri manusia itu sendiri, karena kedengkian itu butuh tenaga, butuh fokus, menyita waktu, dan menyebabkan seseorang itu bisa sakit. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 120 menyatakan, in tamsaskum hasanatun tasukkum. Kalau kamu mendapat kebahagiaan, maka mereka yang mendengki itu merasa susah. Wa in tusibukum sayi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu mendapatkan musibah, mendapatkan kecelakaan, mereka yang mendengki itu bergembira, berpesta pora, tertawa mereka dalam penderitaan orang lain. Nah, sikap yang seperti ini
pada dasarnya akan menyakiti diri orang yang penuh hasad di dalam hatinya. Dan kita juga selaku orang yang ikhlas menjalani hidup, tenang dalam melaksanakan pekerjaan kita, harus juga berhati-hati. Sebab dengki itu bagaikan racun, dia menular, menyakiti orang-orang yang terkena kedengkian orang tersebut, atau yang kita sebut dengan mata kedengkian, yang istilah agamanya adalah ain. Penyakit ain, penyakit yang disuntikkan orang-orang yang dengki kepada orang-orang yang tidak disukai. Ain itu dalam etimologi atau dari sudut pandang bahasa dari kata ana ya'inu, yang artinya mengenai mata. Sedangkan menurut istilah Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari di Syarh Sahih Al-Bukhari menyebutkan ain itu adalah nazrun bistihsanil masyubin bihasadin min khabithit tab'i yahsulu lil manzur min hudur, yang artinya ain ini adalah pandangan kagum yang disertai dengan kedengkian dari seseorang yang memiliki perangai yang buruk, yang mengakibatkan orang yang dilihatnya mendapatkan bencana atau bahaya. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, lalu ada orang lain yang tahu kita tengah memperoleh kebahagiaan, lalu dia memandang dengan sinis, hati-hati. Karena mata itu bisa menyakiti, menghancurkan orang yang dilihat. Di dalam ilmu modern seperti disebut dengan telekinesis, bisa menggerakkan benda-benda melalui pikiran, bisa menghancurkan benda-benda melalui kekuatan pikiran. Nah, orang yang tengah memiliki dengki yang akut, dia bisa merusak orang yang dilihatnya. Ada itu beberapa kasus saat seseorang perempuan bergembira, dia tengah mengandung. Dia ceritakan bahwa dia mengandung, lalu temannya yang mendengarnya sinis, ditengoknya aja orang tersebut. Gak berapa lama kemudian perempuan tadi keguguran. Ini dalam ilmu psikologi namanya terkena depresi mayor, di mana seseorang ketika dia dipandang dengan sinis lalu dibawakannya ke perasaan, menyebabkan seseorang itu tidak nyaman, bahkan stres, dan stres itu memicu penyakit-penyakit jasmani. Maka untuk mengatasi mata-mata dengki dari orang-orang yang mencoba untuk menghancurkan kita, dalam surat Ali Imran tadi, sambungan ayatnya, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan apabila engkau tabah, tetap bersabar kita, yang boloslah, suka hatimu didengki-dengkilah, gak suka dia dengan kita, bantilah situ. Mau benci dia sama kita, bencilah dia, tabah kita, gak kita ikutkan perasaan itu. Wa tattaqu, dan kita bertakwa kepada Allah. Jadi ketika orang mendengki kita, kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang akan terjadi? La yadurrukum kaiduhum syai'a. Sedikit pun tipu daya dari pendengki itu tidak akan membahayakan kita. Jadi kalau ada orang-orang yang mencoba untuk dengki kepada kita, tenang, jangan dibawakan ke perasaan, karena itu berbahaya. Karena di zaman Rasulullah itu pernah ada kejadian, ada seorang sahabat namanya Sahal bin Hanif, satu lagi
Amr bin Rabi'ah. Dua orang ini mandi-mandi di sungai. Pada saat mereka buka baju, lalu Amr bilang, putih kali badanmu itu, bersih dan cantik sekali. Dia mengatakan kepada Sahal. Gak berapa lama kemudian pingsan si Sahal tadi. Diadukan kepada Rasulullah. Si Sahal ini terkena ain. Ada ketidaksenangan si Amr bin Rabi'ah tentang kebagusan daripada badannya si Sahal. Rasulullah menyampaikan, idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw akhihi ma yu'jibuhu falyad'u bil barakah fa innal 'ain haqq. Apabila salah seorang di antara kalian itu memandang terhadap dirinya, atau dia pandang hartanya, atau dia memandang saudaranya sesuatu yang sangat menakjubkan dari hal tersebut. Misalnya kita bangga kali dengan diri kita, bangga kali dengan harta kita, terkagum-kagum kita dengan kawan kita, sampai mungkin menimbulkan rasa dengki dikit aja. Nabi sarankan kepada kita, fal yad'u bil barakah, hendaklah mendoakan keberkahan, supaya yang kita kagumi itu tidak membahayakan kita. Karena kan sering orang tua kita bilang, jangan terlalu tertawa-tawa, terbahak-bahak, karena nanti kau akan menangis setelahnya. Jadi ketika kita dalam kondisi yang senang, jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap berdoa kebaikan, berdoa keberkahan, agar kehidupan kita ini menjadi lebih baik. Berhati-hatilah terhadap kedengkian itu, baik bagi yang mendengki ataupun orang yang didengkii. Kedua-duanya bisa mendapatkan malapetaka. Rasulullah Muhammad bersabda dalam sebuah hadis, innal 'ain tudkhilul rajulal qabra wa tudkhilul jamala al-qadar. Sesungguhnya mata dengki, sikap kedengkian itu dapat menyebabkan seseorang cepat masuk ke dalam kubur dan membuat onta bisa masuk ke dalam panci. Ini sebuah bahasa majazi. Ya, tidak mungkin onta bisa masuk ke dalam panci, tapi ini bahasa Rasulullah saja mengingatkan kepada kita, begitulah hebatnya bahaya kedengkian itu. Apa yang tak mungkin bisa jadi mungkin. Dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan, innal 'ain haqqah, sesungguhnya mata-mata kedengkian itu nyata adanya. Lau kana syai'un sabaqal qadara, kalau seandainya ada sesuatu yang dapat melampaui takdir, sabaqathul 'ain. Mata dengki itulah, ain itulah yang dapat melampaui takdir. Kita udah kerja bagus-bagus, kita udah benar-benar merencanakan sesuatu, prepare betul, tiba-tiba ada yang dengki memandang kita dengan sinis, bisa gagal proyek kita. Makanya pesan orang tua kita dulu, jangan semuanya kita kasih tahu sama orang, karena nggak semua orang senang sama kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kita semua jauh dari kedengkian, dan kita selamat dari mata dengki seseorang kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.